Selamat pagi siswa-siswi SMK Emmanuel yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan dengarkan persembahan pujian dari kelas kalian.
keselamatan selamanya. Kau diberi dan keselamatan selamanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sebentar lagi mau beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati setiap hati kami, mempersiapkannya Tuhan, sehingga kami memuji dan menyembah Engkau. Dan kami boleh Tuhan merasakan ada kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Dan juga untuk setiap siswa-siswi yang menonton dari rumah, kami percaya Tuhan mereka pun akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Foto kita pada hari ini dalam Mazmur 103 ayat 1-2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita angkat pujian, datanglah dan bertata. Sambil bertakutan. Kita nyanyikan Pelukis Cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kita nyanyikan kembali Pelukis Cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Dan nyanyikan kembali. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaan yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, kaulah kehidupanku, kaulah kehidupanku, kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyikan lagu ini dalam lebih lembut. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Dia yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang, kami berdoa, biarlah roh kebenaran-Mu mengajar kami bagaimana untuk menghormati kepada orang tua, berbakti kepada mereka, dan juga membalas segala jasa dan kasih sayang mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang satu huruf Mandarin, yaitu xiao. Xiao ini adalah berbakti. Dan xiao ini yang Anda lihat di layar adalah tulisan kuno. Nanti kita akan sedikit menguraikan apa yang membentuk tulisan ini, ataupun ada unsur apa di dalam tulisan ini. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan. Satu di Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 20 ayat 12. Ini adalah hukum kelima di dalam 10 hukum. Hukum pertama sampai keempat adalah hukum tentang manusia dengan Allah. Dan hukum kelima sampai 10 adalah hukum tentang manusia, yaitu relasi antara manusia dengan sesama. Dan hukum pertama di dalam hukum relasi manusia dengan sesama adalah bagaimana anak bersikap kepada orang tua, yaitu menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Nah, ini adalah satu perintah Tuhan, dan perintah ini
disertai dengan satu janji, yaitu sejahtera dan panjang umur. Atau artinya adalah hidup baik-baik, hidup yang berarti. Nah, kita baca satu ayat lagi, yaitu di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Paulus dia kembali mengingatkan tentang hukum yang kelima itu. Katanya, anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kasih sayang orang tua itu adalah kasih sayang yang tidak dapat dipungkiri. Maka firman Tuhan mengatakan anak-anak harus menghormati orang tua. Firman Tuhan menegaskan dengan mengatakan itulah yang patut dilakukan oleh anak-anak. Ataupun dengan kata lain, haruslah demikian. Artinya, menghormati orang tua adalah satu hal yang sewajarnya, yang harus kita lakukan. Mengapa? Karena kita sebagai anak telah menerima kasih sayang yang tak terhingga dari orang tua. Kasih sayang orang tua terbukti dalam hal memberi, giving. Orang tua itu memberi yang terbaik untuk anak-anak. Ya, saya tahu bahkan ada orang tua ekonomi mereka itu tidak begitu baik, namun mereka pun hemat-hemat dan memberi makanan yang bergizi yang terbaik untuk anak-anak. Itulah memberi. Mereka bahkan mengorbankan diri mereka untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Saya juga banyak mendengar ketika anak-anak mau kuliah, orang tua itu bahkan meminjam uang di mana mereka harus membayar hutang, mencicil hutang itu berapa tahun. Namun itu pun mereka lakukan. Mereka berkorban untuk anak-anak. Dan yang paling nyata adalah orang tua itu mengasihi dengan mengampuni, memaafkan, dan juga menerima kembali anak-anak. Walaupun anak-anak suka berontak, menyakiti hati, bahkan ada anak-anak yang mencuri barang orang tuanya, ataupun yang mempermalukan nama baik orang tuanya. Namun orang tuanya tetap menerima kembali, mengampuni dan memaafkan. Itulah kasih orang tua. Saya mengenal Pendeta Philip Teng di Hong Kong. Beliau mengembalakan satu gereja yang sangat besar. Beliau dan istri sering melayani ke luar negeri. Suatu ketika anak mereka yang nama Chu Hua meninggal dunia di kamar mandi karena menghirup gas yang beracun. Waktu itu Pendeta Philip dan istri ada di Taiwan. Mereka tidak kembali pulang, maka mereka tidak dapat mengusung anak mereka. Namun saat itu juga Pendeta Philip menuliskan isi hatinya. Katanya begini, sebagai orang Tionghoa, seperti umumnya orang Tionghoa, saya jarang mengungkapkan aku mengasihimu. Namun hari ini, di dalam hatiku yang terdalam, aku memelukmu, Cuhua anakku. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Beberapa tahun ini kami terus melayani di luar. Setiap malam ketika mengingat anak-anak, aku merasa berhutang kepada anak-anak. Namun ketika bertemu kembali, kelihatan tidak terlalu banyak kata-kata yang dapat kita ucapkan. Aku adalah seorang pendiam, dan juga karena selang begitu banyak waktu di mana aku tidak bersama dengan anak-anak, maka
kelihatan cuma Anda tidak terlalu mengalami kasih Bapa. Namun saat ini aku mau berkata dan terus berkata, aku mengasihi. Beberapa hari ini, setiap kali aku membaringkan diri, hatiku begitu susah menanggung beban berat, bahkan merasa sesak. Setelah menangis, aku baru dapat beristirahat sejenak. Aku mulai merasakan kesepian dan juga ada tekanan-tekanan yang tak terungkapkan. Dan saat inilah aku baru sadar bahwa hidupmu dan hidupku itu bersatu. Ini adalah satu ungkapan kasih dari seorang papa yang kehilangan anaknya. Orang tua itu sangat mengasihi anak-anak. Namun tidak selalu mereka mengutarakan. Tidak selalu mereka mengata-ngatakan. Atau bahkan mungkin ada orang tua yang sulit untuk mengungkapkan. Mereka sangat mengasihi kita. Maka kita harus kembali mengasihi mereka. Membalas segala kasih sayang mereka. Karena ini adalah hal yang sewajar. Yang harus demikian. Yang patut kita lakukan. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menaati orang tua. Menaati artinya kita memberi hormat kepada mereka. Kita menghargai mereka. Kita mengingat apa yang mereka ajarkan dan kita menuruti itu semua. Mengapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini buat anak-anaknya. Orang tua yang belum mengenal Tuhan pun, mereka sebenarnya telah mewujudkan kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kasih orang tua kepada anak-anaknya persis sama dengan kasih Allah kepada manusia. Maka sepantasnya sebagai anak kita itu menaati, yaitu menghormati orang tua sebagai orang tua. Menghormati orang tua sebagai pengajar, sebagai mentor, sebagai kepala, sebagai pemimpin, dan juga menghormatinya seperti kita menghormati Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 mengatakan, hormatilah orang tuamu, karena hal ini indah di dalam Tuhan. Maksudnya adalah menghormati itu adalah satu fully agreeable, acceptable, dan well-pleasing di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita menghormati, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja menyenangkan hati orang tua. Nah, ini adalah satu perintah. Apa itu perintah? Yaitu sesuatu yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh tidak dilakukan. Hal yang kedua, firman Tuhan mengatakan kita harus mendengarkan orang tua. Nah, kalau kita buka di dalam Alkitab di Amsal, banyak sekali Amsal yang mengatakan kita harus mendengarkan orang tua kita. Jangan meremehkan segala nasihat dan juga ajaran orang tua kita. Mendengarkan sebenarnya ada arti obey, yaitu menuruti juga. Berarti ketika mendengarkan, artinya kita mengikuti apa yang mereka katakan. Ya, mungkin anak kecil, waktu kita kecil, kita mudah mendengarkan. Tetapi semakin dewasa mungkin kita mulai meragukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Ataupun kita mulai menantang wibawa ataupun otoritas orang tua atas kita. Maka kita mulai tidak mendengarkan. Kita mulai menghina. Atau bahkan kita menentang. Kita membelakangi apa nasihat mereka. Saya pernah mendengar seorang
saudara yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga. Dia berkata begini, firman Tuhan mengatakan kita harus mendengarkan orang tua. Dan papaku itu adalah inspirasiku. Dia mendengarkan dengan menganggap dan memandang papanya sebagai inspirasinya. Yaitu apapun kata papanya, itu pasti akan memberikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memotivasi. Sesuatu yang mengarahkan ke arah yang benar. Maka haruslah kita mendengarkan. Firman Tuhan berkata, mendengarkan dalam segala hal. Bukan hal-hal yang kita suka saja, hal-hal yang kita pilih untuk ikuti, tetapi dalam semua hal. Maka menurut saya, kita mendengarkan dan kita menimbang-nimbang apa yang dikatakan orang tua. Dan pasti ada hikmat di belakang apa yang dikatakan mereka. Belum tentu saat ini kita mengerti. Tapi nanti satu saat kita akan mengerti. Hal yang ketiga yang dikatakan firman Tuhan adalah kita mau menyenangkan hati orang tua. Firman Tuhan berkata bahwa anak yang bijaksana itu membahagiakan orang tua. Menyenangkan hati mereka. Ataupun dengan kata lain, membuat orang tua bangga. Nah, untuk menyenangkan orang tua memang tidak mudah ya. Karena orang tua punya ekspektasi tersendiri terhadap anak-anaknya. Terhadap anak yang satu, anak yang kedua, anak yang ketiga, mereka punya ekspektasi yang berbeda. Nah, untuk menyenangkan mereka itu memang tidak mudah. Namun, sebenarnya yang paling membahagiakan orang tua itu adalah ketika kita mengasihi mereka. Orang tua itu akan merasakan kasih kita yang tulus dan kasih kita yang sejati. Belum tentu itu sesuai dengan hasrat hati mereka. Belum tentu apa yang kita lakukan itu 100% sesuai dengan maunya mereka. Tetapi mereka akan merasakan kalau kita mengasihi mereka. Maka belum tentu ya kita kaya raya dapat membuat mereka bangga, membuat mereka senang. Banyak orang yang kaya raya tetapi mereka sama sekali tidak peduli akan orang tua. Ya, mereka itu tidak mengasihi orang tua seperti orang tua mengasihi mereka ya. Mereka juga tidak mengasihi orang tua seperti mereka mengasihi anak-anak mereka. Ya, mereka itu mungkin lebih memperhatikan pekerjaannya, identitas dia, keberhasilan dia, dan juga segala hal yang di luar. Tapi mereka tidak memperhatikan perasaan orang tua. Nah, ada kasih meskipun hidup sederhana. Orang tua itu pasti bahagia dan senang. Ada kasih, belum tentu kita dapat membeli hal-hal yang mahal untuk orang tua. Tetapi satu kado kecil itu sudah menjadi ungkapan terdalam diri kita. Dan itu akan menyenangkan orang tua kita. Dan yang keempat, menghormati orang tua adalah memelihara mereka. Firman Tuhan berkata, anak yang menghina orang tua, anak yang mengusir ibu, itu adalah anak yang mempermalukan. Kalau kita tidak memperhatikan orang tua, kita lebih jahat dari orang yang belum kenal Tuhan. Nah, memelihara ataupun mencukupkan segala kebutuhan orang tua, merawat mereka, itu adalah sesuatu yang primer, mendasar. Seperti waktu orang tua membesarkan kita. Dalam segala kesederhanaan pun orang tua itu memberi apa yang kita perlukan. Sama halnya
kita juga harus memberi kepada orang tua hal-hal yang mereka perlukan, yang mereka butuh. Bagaimana kita mengukur apakah kita sudah memelihara mereka? Apa standarnya? Ya, menurut saya sangat sederhana. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tempat tinggal seperti apakah kita, nah itulah kita berikan kepada orang tua. Berarti ini adalah satu pemeliharaan yang adil, sesuatu yang pantas. Kalau kita makan ikan asin, ya mereka makan ikan asin. Kalau kita makan ikan yang mahal, maka mereka juga makan ikan yang mahal. Nah, ini adalah sesuatu yang adil. Seperti itulah hidup saya, seperti itulah hidup orang tua kita. Nah, saya sering berkata ya, orang tua itu mereka tidak melihat besar kecil uang yang kita berikan. Tetapi mereka melihat apakah kita konsisten di dalam memberikan kepada mereka. Kalau Imlek kali ini kita berikan, Imlek tahun depan harus kita berikan. Kalau ulang tahun ini kita berikan, maka ulang tahun depan kita harus berikan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Dan sebaliknya, firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali kita sampai tidak menghormati orang tua. Orang yang tidak menghormati orang tua, akibatnya hanyalah kegelapan. Orang yang tidak menghormati orang tua, dia bahkan dihukum oleh alam. Bahkan mungkin ya matanya dicungkil oleh burung ya, dan juga dia mendapat celaka. Orang yang tidak menghormati orang tua itu adalah anak durhaka. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita coba kembali ke huruf xiao yang tadi saya sebutkan. Nah, huruf xiao ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah huruf lao. Ya, kalau Anda yang pernah belajar Mandarin, Anda akan tahu ya, kalau lao-nya itu huruf ini tambah lagi satu bagian. Lao. Nah, lao tambah dengan satu zi, itu artinya xiao. Nah, dari manakah huruf ini? Mengapa huruf xiao atau berbakti ini terdiri dari dua bagian ini? Nah, ini dia. Ketika kita melihat kembali ya, yaitu huruf yang dituliskan dulu, yaitu aksara piktografis yang terbentuk dari gambar, maka ini menjelaskan apa itu xiao. Xiao adalah ketika ada orang sudah tua, bahkan susah berjalan, maka anaknya menggendongnya. Anaknya mendampinginya. Anaknya membawa dia untuk berjalan. Dari sini kita melihat, inilah xiao, yaitu tetap mendampingi, tetap bersama dengan orang tua ketika dia sudah tua. Apakah kita adalah orang yang berbakti? Kalau kita adalah orang berbakti, maka kita tidak akan lupa tentang huruf xiao ini. Zhenzi, salah satu ya leluhur orang Tionghoa yang sangat terkenal, dia mengatakan xiao you san. Xiao itu terdiri dari tiga hal. Pertama, da xiao zun qing, yaitu menghormati. Kedua, qi ci buru, yaitu tidak menghina. Dan ketiga, qi xia neng yang, yaitu menghidupi orang tua. Orang tua perlu dihormati. Caranya bagaimana? Nah, inilah dia. Tiga hal yang disebutkan. Dan kita melihat
Ini adalah konsep siau atau berbakti para leluhur. Kita ingat ya, ada 3 hal ya, yaitu dapat menghidupi, memelihara mereka, lalu tidak menghina, lalu menghormati. Nah, tidak menghina berarti menyenangkan dia kan? Nah, maka ada juga yang menyimpulkan siau bagi orang kuno adalah 瞻仰、顺从、乐器. Apakah itu yang dikatakan oleh Zhenzi atau yang sudah dirangkum oleh para leluhur? Itu semua sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selaras dengan pengajaran firman Tuhan. Yaitu sikap seorang anak terhadap orang tua adalah pertama, kita harus memelihara mereka, menghidupi mereka. Kedua, menghormati dengan menaati dan mendengarkan. Dan yang ketiga, yaitu menyenangkan hati mereka dengan tidak menghina dan tidak mempermalukan mereka. Nah, ada 2 keunikan di dalam perintah kelima tentang menghormati orang tua. Dan saya melihat apa yang dikatakan firman Tuhan itu melampaui, bahkan lebih hebat dan lebih istimewa, lebih unik dibandingkan dengan apa yang dikatakan para leluhur. Yang pertama, keunikannya adalah menghormati orang tua itu adalah suatu perintah yang ditetapkan Allah. Dengan kata lain, di atas orang tua ada Allah. Berarti ada Allah, baru ada orang tua, baru ada anak. Nah, maka ketika Allah yang menentukan siapa orang tua kita, maka dia memberi kasih kepada orang tua untuk mengasihi kita, dan dia mau anak-anak membalas kasih orang tua dengan menghormati mereka. Karena semua itu adalah dari Allah. Dan mengapa Allah memberikan perintah ini? Karena waktu itu di kalangan di luar orang Israel banyak orang yang sebenarnya menghina dan meremehkan orang tua. Ketika mereka sudah dewasa, maka mereka tidak lagi peduli kepada orang tua. Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ketika Anda percaya kepadaku, Anda harus tahu perintah ini dariku. Dan perintah ini disertai dengan satu syarat, dengan satu janji, yaitu ketika Anda menghormati orang tua, aku Allah akan memberkati engkau. Anda akan berbahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan berikan. Dan bagi yang tidak menghormati, maka Anda akan dihukum atau ditimpa celaka. Allah lah yang berkuasa. Allah lah yang memberikan anak-anak kepada orang tua. Dan Allah yang memampukan mereka menjadi kekuatan mereka di dalam membesarkan, merawat anak-anak. Nah, Allah mau anak-anak untuk menghormati dan membalas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang menghormati orang tua akan diberkati. Orang yang tidak menghormati orang tua tidak akan diberkati. Bahkan akan dihukum oleh Tuhan. Mari kita menjadi anak yang bijak. Kalau kita tidak tahu bagaimana untuk mengasihi, bahkan mungkin kita kurang bijak di dalam menghadapi orang tua kita dengan segala karakter mereka, latar belakang mereka, kelemahan mereka. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan memberi hikmat kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana untuk menghormati orang tua kita. Saya pernah mendengar seorang menantu mengatakan, mertuanya itu cerewet sekali. Bukan hanya cerewet, tetapi pilih kasih.
Itu yang paling tidak disukai oleh anak-anak. Betul? Kalau ada orang tua yang pilih kasih, anak-anak merasa tidak adil. Anak-anak mungkin ada dendam dan juga amarah di dalam hati. Tetapi menantu ini berkata begini, kami melakukan apa yang dapat kami lakukan. Dia pasti tahu dan dia akan berubah. Dan kenyataannya memang ketika orang tua melihat anak menghormati mereka, maka mereka itu akan berubah. Saya sendiri mengalami itu ya, karena mertua papa, mertua mama itu pernah tinggal bersama dengan kami. Dan ketika kami melakukan yang terbaik dari kami, maka Tuhan mengubah mereka juga. Itu adalah satu berkat yang luar biasa. Ya, orang tua tidak sempurna, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik dari mereka. Kita harus yakini itu. Maka kita juga melakukan yang terbaik dari kita. Saya adalah seorang anak yang diadopsi. Waktu saya dilahirkan, saya langsung diberikan kepada paman. Dan saya besar di keluarga paman. Waktu papa kandung meninggal dunia, saya baru tahu bahwa saya adalah anak yang diadopsi. Waktu itu nenek beritahu saya, yang meninggal itu, yang baring di dalam peti jenazah itu adalah papa kandungmu. Lalu saya mendengar cerita bahwa waktu itu mereka sangat miskin. Mereka itu kesulitan di dalam menghidupi anak-anak. Sebelum saya sudah ada 5 anak. Berarti di atas saya ada 5 Koko dan Cece. Saya anak ke-6. Dan paman tidak punya anak. Maka paman minta ketika hamil saya akan diberikan kepada paman. Saya bersyukur ketika saya tahu siapa orang tua kandung saya, dan saya mengatur waktu kembali untuk memanggilnya mama. Karena papa waktu itu sudah meninggal dunia. Saya masih ingat ketika saya memeluk mama kandungku dan panggil dia mama di telinganya. Dia menangis. Dia menangis. Dan hari itu dia menyambut kami dengan makanan yang enak. Semuanya dimasak olehnya. Dia sendiri yang menjadi koki. Dan di meja makan dia menceritakan tentang kisah saya. Bagaimana dia mengandung, lalu waktu mau melahirkan, papa bawa mobil, mau hantar mama ke rumah sakit, tapi di tengah jalan, di tengah hujan yang lebat, saya dilahirkan di dalam mobil. Dia menaruh saya di sisi dia dan teruskan perjalanan ke rumah sakit. Dan dia berkata, dia berharap-harap saya bisa kembali. Saya bisa mengenali bahwa mereka lah papa mama kandung. Sayang sekali papa kandung telah meninggal dunia dan belum sempat saya mengenali dia kembali. Namun dengan saya kembali memanggil mama kandung mama, itu telah memuaskan hasrat hatinya. Itu membuat dia merasa damai dan tenang. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Waktu saya menginjili dia, saya berkata begini, Mama ingin saya mengenali engkau adalah mama kandung saya. Bapa surgawi juga mau mama mengenali dia sebagai Bapak yang menciptakan mama dan kembali menjadi anak. Itu adalah pertama kali saya menginjili mama. Dan kedua kali saya kembali menginjili dengan kata-kata yang sama. Dan akhirnya dia percaya Yesus dan dia dibaptis. Saya bersyukur. Walaupun apa yang dapat saya lakukan sangat sedikit. Tidak terlalu berarti. Dan saya juga tidak dapat mendampingi dia karena dia ada di Penang,
di Malaysia. Tapi saya bersyukur, saya melakukan bagianku, dan Tuhan menggenapkan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua, dan hormatilah orang tuamu selagi ada kesempatan. Itu adalah indah di hadapan Tuhan. Dan Anda pasti akan mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan memampukan kami untuk menghormati dan mengasihi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.